Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menonton. Seperti biasa, saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan analisa teknikal indeks untuk besok, dan juga ada 6 saham yang akan saya analisa hari ini. Ada ICBP, ada INDF, ada Astra International, ada TKIM, ada INKP, dan ada MNKN. Langsung saja kita ke indeks. Indeks hari ini rebound cukup tinggi, naiknya di 1,37% kalau harga 5075. Dan Bapak Ibu bisa lihat hari ini asing net buy 72 miliar. Langsung saja kita ke technical index. Secara technical indeks hari ini rebound tapi masih tutup di bawah dinamik resisten MA20 di 5080 dan ada resisten sideway-nya di 5100. Jadi potensi ISG belum merubah keadaan, arahnya kemungkinan besar masih ke bawah, kecuali besok ISG mampu rebound minimal tutup di 5110, di 5110. Kalau tutup di situ kemungkinan besar ISG akan berbalik arah menguji resistennya kembali di 5200. Kalau breakout ya arah selanjutnya ke 5400. Tapi kalau besok ISG kembali koreksi di bawah 5000, ya arah selanjutnya ke supportnya EMA 60 di 4900 dan support trend sideway-nya di 4800. Jadi masih menunggu 1-2 candle lagi untuk ISG kemana arah. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada ICBP yang hari ini naik cukup tinggi ya, 7,8% kalau harga 10.025. Akhirnya ICBP kembali ke harga 10.000. Apakah ini akan confirm breakout atau besok kembali koreksi ke bawah 10.000? Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal, CBP breakout dari resistennya di 9.500, arah selanjutnya menguji resisten sideway-nya di 10.400, sempat diuji hari ini tapi kemudian dibawa turun lagi dan turunnya juga di bawah EMA 150. Jadi potensi kemana ICBP kalau dilihat dari hari ini volume yang cukup lumayan tinggi daripada volume hariannya, dan indikator MACD garis biru telah membentuk golden cross dan bar chart di atas 0 juga muncul dan lumayan tinggi ya. Arah terdekat ICBP menguji dinamik resisten EMA 150 di 10.100. kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke resisten EMA 200 nya di 10.445. Apakah ini bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu tadi pas saat dia breakout 9.560 spekulasi buy, dengan resiko kalau dia palsu breakout Bapak Ibu bisa cut loss ya, tadi bisa. Tapi untuk sekarang udah di pertengahan ini, mending nunggu. Kalau saya lebih sabar ya, nunggu dia breakout di 10.445 ini, saya akan buy di daerah sini. Kalau kompim dia tutup di atas ini, kompim breakout ya harus selanjutnya menutup gap di 11.500 sampai 11.600, ada resistennya di daerah situ. Cukup menarik untuk ICBP. Seperti analisa saya yang sebelumnya tentang ICBP, Bapak Ibu bisa lihat di video-video sebelumnya. ICBP yang penting asal bertahan di 9.000, ICBP memang arahnya ke 10.000. Bapak Ibu bisa lihat setelah dia breakout 9.000 kemudian sempat turun dan kemudian naik. Ini Bapak Ibu analisa saya dulu, beli di dekat supportnya di 9.000 dengan potensi kerugian 2,5% dengan potensi profit. Kalau jual dekat resisten di 5%, tapi sekarang udah breakout dan sudah sekitar 10%, cukup lumayan kan ya. Seperti itu untuk ICBP, masih arahnya ke atas, terdekat menguji resisten EMA 150. Kalau besok tidak, malah koreksi ya. Untuk ICBP malah turun lagi ke bawah 10.000. Kita langsung saja ke saham kedua, ada INDF yang pada hari ini juga cukup tinggi, naiknya 4,25% kalau harga 6.750. Langsung saja kita ke teknikalnya. INDF hari ini mampu breakout dari resistennya di 6.720 dan tutup di 6.750. Potensi kemana INDF menguji dinamik EMA 150 di 6.840, di 6.840. kalau itu di breakout ya arah selanjutnya ke dynamic resistance di 7.065 dan 7.300. Apakah ini bisa spekulasi buy? Silahkan Bapak Ibu, tapi sebelumnya
Disclaimer on, saya akan buatkan trading plan-nya, simulasinya, beli di harga penutupan hari ini, cut loss-nya di mana. Ya, saya akan membuat sesuai gaya trading saya. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan, kurangkan atau sesuaikan saja. Yang penting kalau Bapak Ibu sudah membuat trading plan harus dijalankan. Kalau sudah membuat harga cut loss, kalau menyentuh atau tutup di harga cut loss, silahkan Bapak Ibu jual. Jadi seperti itu. Nah, saya akan buatkan ini trading plan-nya. Kalau beli di harga 6.750, kalau saya cut loss-nya di sini, di bawah supportnya ini di 6.300 sampai 6.270, sekitar 6% sampai 7%. Saya akan cut loss di situ dengan potensi profit. Kalau saya akan pasang target bukannya ke sana aja. Kalau confirm breakout, saya akan tetap tahan dan di atas ini di 8%. Jadi seperti ini kondisinya. Silahkan Bapak Ibu kalau mau misalnya ini agak kedalaman, cut loss-nya ya di dekat-dekat supportnya ini aja, di 6.380, sekitar 5%. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya kenapa nggak jual di dekat ini, di bawah resistennya ini yang di breakout, ya kalau Bapak Ibu jual di daerah sini, kemungkinan besar setelah Bapak Ibu jual besoknya dia koreksi dan ternyata bisa jadi dia juga mantul karena di situ ada EMA 20 dan EMA 60. Jadi itu bisa disebut pertahanan kuat juga ya untuk INDF. Jadi makanya saya jualnya di bawah EMA 150-nya nih, di 6.300 lah minimal. Jadi seperti itu untuk INDF, arahnya masih ke atas karena hari ini naik disertai volume dan Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD garis biru sudah menjauhi lagi 0 dan mengarah ke atas dan akan memotong garis indikator merah. Bar chart di bawah 0 makin kecil. Potensi kalau besok mampu breakout dari 6.800 ya akan terbentuk bar chart di atas 0 dan terbentuk juga golden cross. Langsung saja kita ke saham ketiga. Ada Astra International yang pada hari ini dia ditutup naik 1,64% ke level harga 4.960. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal, Astra International rebound, tapi reboundnya belum merubah keadaannya karena reboundnya juga tidak terlalu tinggi, masih berpotensi mengarah ke 4.740. Di situ ada EMA 60-nya, supportnya. Jadi wait and see dulu. Kalau Bapak Ibu mau wait and see dulu. Kalau mau beli nunggu dia turun di bawah sini di sekitar 4.780 sampai 4.760 bisa spekulasi buy. Cut loss-nya ya di 4.600 sampai 4.580 dan take profitnya di mana ya? Take profitnya di 5.500 di dynamic resisten EMA 20, EMA 200. Apakah bisa beli di sini ya? Kalau beli sini agak dalam Bapak Ibu cut loss-nya dan potensi juga belum merubah tren. Kalau di sini belinya potensi kita akan tetap dibawa ke bawah walaupun kita tahu kemungkinan juga dia bisa rebound. Jadi belinya di mana? Belinya mending nunggu di bawah sini aja. Kalau enggak, kalau habis dia mampu breakout ini aja nih 5.685 ini baru bisa buy. Apakah bisa beli di pertengahan ini setelah dia breakout dari dynamic EMA 150-nya ini di 5.140? Ya bisa saja Bapak Ibu sesuaikan aja trading plan-nya. Kalau Bapak Ibu cut loss di bawah sini kan agak dalam kalau beli di breakout sini nih. Tunggu dulu. Kalau breakout sini kan di 5.200 Bapak Ibu beli ya sekitar 11% dan profitnya juga sekitar 10%. Jadi 1:1. Silahkan aja kalau Bapak Ibu mau seperti ini, atau Bapak Ibu lebih sabar nunggu dia menutup gap. Kalau confirm tutup di 5.685 ini potensinya ke 6.400 sampai ke 6.800. Jadi seperti itu untuk Astra International. Menunggu 2-3 candle lagi. Kemana arahnya? Kalau ke bawah ya siap-siap mulai pasang auto order aja di sini karena dekat dengan EMA 60-nya. Potensi ada pantulan kalau dia udah di bawah sini. Jadi seperti itu untuk Astra International. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada INKP yang pada hari ini ditutup naik 10% lebih ke level harga 8.175. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal INKP mantul dari EMA 20-nya dan tutup pas di resisten terdekatnya, resisten di 8.200. Kemana arahnya? Ya tetap akan menguji resistennya di 8.500. Kalau itu di breakout ya arah selanjutnya ke 10.000 untuk INKP. Cukup bagus ya. Bapak Ibu bisa lihat range sideways INKP itu ada di 6.650 sampai 8.520. Jadi
Apakah bisa spekulasi buy di sini? Ini hati-hati karena ini di harga pertengahan bisa saja besok dia koreksi. Ini seperti Bapak Ibu lihat, setelah dia naik, besoknya koreksi, naik, koreksi, ini naik, koreksi lagi, baru naik lagi. Ya sesuaikan aja. Jadi kalau menurut saya sih lebih suka nunggu di 6.650, lebih sabar. Nunggu di sini, cut lossnya ya di 5.500. Jadi peluang mantul juga cukup besar untuk INKP kalau udah di bawah sini, atau nunggu dia breakout dari 8.500 ini ke arah 10.000. Jadi masih ada 1.500 poin, cukup besar, hampir 15% lebih. Jadi seperti itu untuk INKP. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada TKIM yang pada hari ini ditutup naik 4,76% ke level harga 6.600. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal TKIM lebih baik dari NKP ya, karena Bapak Ibu bisa lihat hari kemarin sempat ingin menguji supportnya di 6.180, tapi hari ini kemudian rebound. Tapi reboundnya tidak lebih dari EMA 150 nya. Potensi kemana TKIM menguji dinamik EMA 150 nya yang hari ini sempat mau diuji tapi kemudian dibawa turun di 6.700. Kalau itu di breakout ya arah selanjutnya ke 7.400. Apakah bisa spekulasi buy? Bisa saja kalau Bapak Ibu mau. Cut lossnya ya di bawah supportnya ini aja. Kan Bapak Ibu bisa lihat ini support yang terbentuk dari awal bulan Juli kemarin, sempat diuji tapi kemudian rebound naik menguji resistennya lagi di 7.500, kemudian dibawa turun lagi. Ya cukup lebar ya. Cut lossnya juga sekitar 9%, 9 sampai 8%. Jadi hati-hati aja Bapak Ibu. Nunggu ini aja, nunggu di 7.500 ini. Bisa confirm kalau dia tutup di 7.500, bisa spekulasi buy dengan potensi ke 8.500. Kalau itu di breakout, arah selanjutnya TKIM ke 10.000 juga. Ya, seperti itu untuk TKIM. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada MMCN yang pada hari ini ditutup naik 6,33% ke level harga 840. Langsung saja kita ke teknikalnya. Jadi secara teknikal MNCN walaupun ada sentimen negatif yang berkaitan dengan MNCN bahwa BMTR diajukan pilot, tapi Bapak Ibu bisa lihat hari ini MNCN naik disertai volume, dan Bapak Ibu bisa lihat volume 3 hari naik walaupun 2 harinya turun koreksi. Dan apakah akan membentuk triple bottom? Nih Bapak Ibu bisa lihat ini bottom, ini akan membentuk bottom lagi. Apakah ini akan terindikasi bottomnya MNCN? Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, MNCN menguji dulu 900 untuk besok, menguji resistennya di 900. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 985 sampai 1000. Jadi kalau saya spekulasi buy di sini bisa nggak? Bisa saja Bapak Ibu, tapi disclaimer on ya, bukan ajakan membeli. Sesuaikan aja Bapak Ibu, bisa kurangkan atau dimodif lagi technical trading plan yang saya buat. Jadi kalau beli di 880 cut lossnya agak jauh ya. Jadi menurut saya belum bisa ya, sudah terlalu jauh buat cut loss. Jadi sekitar 12%. Saya minimal itu cut loss maksimal cut loss tuh ada di 9 sampai 10%. Itu yang saya pegang sudah dari 1 tahun ke belakang. Jadi saya maksimal cut loss di 9 sampai 10% itu maksimal saya cut loss. Jadi kalau ini saya belum area saya beli, dan juga padahal ini cukup bagus ya. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di harga penutupan ini ya sekitar 7% masuk area trading plan, dengan cut loss di 7%, masih di bawah 10%, jadi bisa beli kemarin. Tapi kalau udah di atas ini udah terlalu tinggi ya, hampir 13%. Walaupun kita tahu potensinya juga cukup lebar, pasti di atas 13% juga. Sekitar 14 sampai 15% untuk take profitnya, cuman resiko cukup besar juga. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam menyimpan, membeli
atau menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi, pilih yang personal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.